upgrade multimeter dengan pasang buzzer dan LED indikator seperti ini ya. Kalau merasa berisik menggunakan buzzer, bisa menggunakan indikator LED saja. Kalau ini langsung continuously bunyi, tapi kalau untuk ngetes LED tidak bunyi. Oke. Oke, jumpa kembali dengan ide cahaya. Video kali ini saya akan membagikan tip mengupgrade ya multimeter jadul, supaya multimeter jadul saya bisa punya kemampuan buzzer ya. Dan di sini nanti saya tambahi dengan LED mengecek kabel putus, itu nanti buzzernya bunyi dan LED-nya juga nyala seperti ini ya. Nah, pada waktu menggunakan buzzer itu merasa berisik, nanti dikasih on off supaya indikator LED saja yang menyala tanpa buzzer. Di sini hal-hal yang kita butuhkan: buzzer aktif, ini buzzer aktif ya, lampu LED, kemudian on off. Nah, on off ini nanti yang berfungsi buzzer dan LED menyala dua-duanya. Kemudian jika digeser seperti ini, nanti yang menyala hanya LED-nya saja. Oke, ikuti terus Ide Cahaya. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel Ide Cahaya lebih berkembang lagi. Jangan lupa share dan komen. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita buka multimeternya. Siapkan buzzer, LED dan switch ya. Untuk masalah penempatan terserah sobatku mau di mana. Di sini buzzernya saya taruh di sini, bagian LED-nya saya taruh di sini biar kelihatan, dan saya lubang seperti ini. Bagian pinggirnya sini saya keruak dikit untuk bagian on off switchnya. Nanti penempatannya seperti ini. Kalau dicoba yang penting tidak mengganggu. Oke, sudah selesai pensolderannya, kurang lebih seperti ini. Oke, mainnya kita ambil dari sini, masuk ke negatif dari buzzer, kemudian juga negatif masuk ke LED seperti tadi kan salah, ini tadi kan begini ya, power langsung dari baterai, nggak salah. Yang benar adalah yang ini ya, dari bawah 1, 2, 3, 4, 5. Udah, nanti kita solderkan ini, solder dan konekkan ke bagian tengah ini. Oke, finishingnya kurang lebih seperti ini ya. Oke, saya jelaskan kembali saja. Di sini pada bagian positifnya kita ambil dari pengukuran dioda ini ya. Ini kalau diurutkan belakangnya seperti ini, karena saya malas membongkarnya, jadi saya pakai raba-raba, ternyata ketemu di sini ya. Bagian ini masuk ke switch bagian tengah, kemudian pada bagian kanan dan kiri, kanan masuk ke buzzer, kiri masuk ke LED. Kemudian kalau kanan itu nanti bagian sini ya, bagian ini, bagian ini kalau ini nanti yang nyala dua, jadi buzzer dan LED nyalanya berbarengan. Kemudian kalau bagian kiri yang nyala hanya LED saja, buzzernya tidak bunyi. Ini dikarenakan bisa menyala hanya LED saja karena dibantu oleh dioda ini. Jadi asupan power dari yang kanan ini masuk ke buzzer, buzzer masuk ke LED ini bisa karena ada dioda. Kemudian kalau bagian kiri ini nanti masuk ke LED-nya menyala
tapi diodenya tidak menyala karena diblok oleh dioda ini. Kemudian pada bagian negatifnya, negatif untuk LED dan negatif untuk buzzernya masuk ke bagian positif dari kabel ya. Ini bisa disolder di sini dan bisa juga disolder di sini ya, karena ini kalau diurutkan sama ya jalurnya. Oke, kita saatnya mencobanya. Oke, untuk pengecekan tanpa menggunakan kabel ini ya, kita putar dari sini, mutar ini. Jikalau tidak ada permasalahan, artinya sudah benar pemasangannya tadi. Kalau ada yang perubahan atau ada hal yang tidak wajar, berarti artinya pemasangan ada yang salah, dan nanti kita ulang lagi cara pemasangannya. Oke, tanpa kabel ini ya, dan cek. Oke. Pada bagian ini yang tadi yang pada waktu pertama salah itu berbunyi di sini. Ini kan bunyi. Oke. Oke, saya yakin ini sudah oke. Tadi sudah kita tes tanpa dikonekkan, sekarang kita tes menggunakan dikonekkan ya. Ini connect. Oke, nah pada bagian ini harusnya menyala dia. Oke, menyala. Oke, tidak ada yang berarti, tidak ada yang aneh. Oke, bagus. Oke, bagus semua ya, mantap. Indikator LED-nya menyala. Ini hanya indikator LED saja karena pada bagian switch-nya ini, hanya LED saja. Kemudian kalau kita geser, dia LED dan buzzernya berbunyi ya. Ini artinya berhasil ya. Kemudian pengecekan untuk posisi off, kita konekkan. Apakah connect? Sudah tidak connect ya, artinya sudah benar dalam pemasangannya tadi. Kita cek untuk mengecek LED apakah masih tetap bisa ya. Kalau dalam pengecekan LED ini otomatis nanti buzzernya nggak bunyi ya. Oke, masih tetap bisa ya. Kalau ini langsung continuously bunyi, tapi kalau digunakan untuk ngetes LED tidak bunyi. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Nanti akan ada video berikutnya untuk upgrade lagi, yaitu rencana mau upgrade di voltmeter ini, yaitu supaya lampu LCD-nya menyala kalau posisi. Oke, untuk langkah pertama kita mencari bagian power untuk menyalakan buzzer dan LED ya, yang sekitar 3 volt atau 4 volt ya, tidak, karena baterainya sendiri itu 9 volt. Jadi kalau kita salah dalam mengambil powernya, itu otomatis buzzernya bisa putus atau LED-nya bisa putus. Ini bagian merah, saya taruh sini aja ya, seperti ini. Beda ya, jadi pada waktu ini terkoneksi, nah seperti ini ya. Untuk bagian positifnya ya, di bagian langsung dari baterai, di garis ini kabel merah dari langsung dari baterai ini kalau diurutkan seperti ini. Nah ini udah saya kasih tanda, di sini bisa, di sini bisa. Kita cek ya, kita koneksikan. Terkoneksi ya ini 2,72
pada waktu terkoneksi ya ini. Kalau kita ambil seperti ini, apakah masih terkonek? Nah, kalau masih terkonek seperti ini, bukan ini yang kita cari ya. Ini harus punya fungsi ketika menempel itu dia menyala, ketika tidak menempel tidak menyala. Oke. Ini masih sama-sama menyala, jadi bukan ini yang kita cari. Yang kedua, pentol kedua juga sama, tidak berfungsi istilahnya ya. Kemudian yang pentol ketiga, nah ini malah mati, tapi kita coba cek apakah berfungsi. Nah, ini yang kita cari. Pada waktu menempel dia menyala, jadi buzzernya nanti menyala dan lightnya menyala. Pada waktu kita lepas dia tidak menyala. Ini yang kita cari ya. Ini kita ambil sini. Oke sobatku, jika kita langsung setelah menggunakan tes melalui voltmeter, atau jika tidak punya voltmeter yang untuk mengetes, kita bisa langsung menggunakan buzzer. Contoh seperti ini ya. Ini keadaan mati dulu, ini keadaan mati ya, ini mati. Kita coba, kalau keadaan mati kok menyala, artinya itu yang tidak bisa kita pakai. Contohnya ini keadaan mati dia menyala, positifnya di sini kita ambil dari power langsung, ini nyala, dan ini mati ya. Padahal voltmeternya mati, tapi ini nyala, berarti ini tidak bisa dipakai. Mainnya kita ambil dari sini, masuk ke negatif dari buzzer, kemudian juga negatif masuk ke led. Pada bagian kanan output masuk ke plus buzzer, kemudian bagian kiri switch masuk ke plus led. Power bagian tengah ini yang langsung pada jalur kabel merah, prob merah dari baterai. Oke, untuk pengecekan tanpa menggunakan kabel ini ya. Oke, kita lihat. Nah, untuk pada posisi ini dia mengukur, resistor ini juga mengukur tanpa bunyi ya, tapi dia mengukur. Ini sudah kelihatan kalau pemasangan ada yang salah. Oke, kita masuk. Oke, normal. Ini juga ada tidak normal ya, ada pengukuran. Anggap aja normal. Nah, ini bunyi, padahal ini enggak terkoneksi tapi dia bunyi. Tidak normal. Oh, tidak normal. Oke, berarti ada yang salah. Oke, kita cari kesalahannya. Oke, pertama-tama yang kita perlu lepaskan adalah kabel bagian powernya atau plusnya ya. Saya tadi kan ambil dari tengah ya, yang mengarah langsung ke prob positif dari baterai langsung ya. Tadi ternyata ini salah, mengakibatkan posisi mati pun masih bisa terkoneksi ini ya. Ini masih bisa terkonek, masih bisa nyala buzzernya walaupun keadaan off. Nah, ini adalah salah, makanya kita cari bagian lain, kita lepaskan, kemudian siapkan ini, tancapkan, kemudian bagian tengahnya ini kan switch untuk positifnya ya, power positif ya. Ini ditancapkan ke sini, kemudian bagian ini bagian untuk mencarinya, yang satu untuk mencarinya dengan posisi dionkan pada bagian dioda ini nanti. Dan ini kita konekkan, kita koneksikan dan kita cari.
ini juga nyala, jalur ini nyala, dan kita lepas. Nah, coba ini yang kita cari, ini kayaknya bisa. Coba kita tes pada bagian ini tadi yang menyalakan. Ini sudah tidak menyala. Apakah yang lainnya punya pengaruh? Nah, ini masih ada pengaruhnya ya, resistornya. Berarti ini tetap salah, masih salah ya. Jadi pengecekan kalau bunyi tadi sudah sesuai pengecekan, tapi kita cek di bagian pengukuran lainnya apakah berpengaruh. Kalau berpengaruh berarti artinya ini pada nggak terkoneksi ya, ini pada nggak terkonek ya, kan aneh. Ini nggak terkoneksi, ini nggak ada untuk pengukuran tapi dia menghitung. Jalur dianggap saya jalur salah karena masih ada penghitungan. Kemudian bagian ini kita tes pakai ini dulu. Oke, bunyi ya, berarti ini bisa digunakan untuk buzzer, tapi kita cek lagi di bagian lainnya, pengukuran lainnya, apakah dia mengukur apa tidak. Pada bagian ini kita lihat di atasnya, ini posisi ada di atas kabel prop merah dari baterai langsung. 1, 2, 3, 4 baris keempat, 1, 2, 3, 4 baris keempat ya. Untuk pengecekan buzzernya aktif ya, aktif. Kemudian coba kita off kan dan kita cek lagi. Coba kita off kan, off, kemudian kita koneksikan apakah bunyi. Oke, sudah tidak bunyi ya. Oke, seperti ini ya. Pada bagian yang kita temukan tadi kita gosok, kemudian nanti kita solderkan ini, solder dan konekkan ke bagian tengah ini. Oke, finishingnya kurang lebih seperti ini ya. Ikuti terus ide saya, jangan lupa subscribe, komen, share ke media sosial. Semoga channel ide saya lebih berkembang lagi. Terima kasih, sampai jumpa, wassalam.